Salam, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Patut kita mengucap syukur pada hari ini karena kita masih bisa hidup, makan, minum, itu semua karena kasih Tuhan. Bapak Ibu, pada hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar, kita menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita, yaitu Bapa Sorgawi yang berdiam di tubuh, Bapa Eman Lahagu, Salam Elohim, salam hormat, salam kasih. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berdiam di tubuh, Bapa Andi Tiar Nugraharto, Salam Elohim, salam hormat, salam kasih. Roh Tuhan Yesus Kristus, maaf ya Bu ya, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur yang berdiam di tubuh, mempelainya Bapa Yahweh terpilih terekselen Bunda B. Hamdani. Salam Elohim, salam hormat, salam kasih. Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan yang ada tertulis di Lukas 12 ayat 35. Firman Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu seperti segera dibuka pintu baginya. Berjaga-jagalah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Di sini kata berjaga-jaga Bapak Ibu sangat luas ya. Waspada, berjaga-jaga. Tentu saja kita berjaga-jaga. Sudah kita tengok apa yang terjadi ini, keadaan-keadaan zaman ini. Tetap kita berjaga-jaga. Dan kita tetap percaya kepada ketiga pengajaran, yaitu yang dari ketiga pribadi yang esa, yaitu Bapa Surgawi, Bapa Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Andi Tiar Nugraharto, Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di mempelai Bapa Yahweh Bunda B. Hamdani. Kita harus percaya ketiga ajaran yang benar ini. Jangan kita melenceng. Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu. Sudah semuakah kita tahu bahwa mempelai Bapa Yahweh terpilih terselen, siapa dia? Itu yang ada di kitab Wahyu pasal 12 dan kitab Wahyu pasal 10. Di situ semua tertulis siapa mempelai Bapa Yahweh. Kenapa dibilang mempelai Bapa Yahweh? Sebentar Bapak Ibu, saudaraku pun tidak mengerti apa itu mempelai katanya. Mempelai ya kita yang sungguh-sungguh pengikut Yesus, percaya dan pelaku firman. Kita juga mempelainya. Tapi di sini mempelai terekselen, terpilih. Tiga pribadi yang esa yang dipilih Tuhan Yesus di antara bermiliar-miliar manusia, bertriliun-triliun. Kenapa? Karena ketiga pribadi yang esa ini yang bisa dipakai, yang mempunyai kerendahan hati, yang terekselen. Jadi kita jangan mengatakan saya pun bisa dipakai, kau pun bisa dipakai. Tidak Bapak Ibu, tidak semua bisa dipakai. Ketiga pribadi yang esa ini, inilah yang dipakai Tuhan Yesus. Jadi kita harus mendengarkan apa perkataannya. Biar kita baca dulu di Wahyu 12 ya. Ini mempelai ada di sini.
Mari saya baca Bapak Ibu. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi kalau dikasih tahu kepada manusia ini, banyak yang gak percaya. Saudaraku juga tercengang-cengang. Ada itu di kitab Wahyu, saya bilang. Nah, itu terserah dia lah itu. Jadi kita harus percaya ketiga pribadi yang esa sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya pembicaraan kita sendiri. Memang ada di kitab Wahyu. Ada di kitab Wahyu ini. Jadi supaya kita mengerti, mari kita cari. Kita baca firman itu, kita percaya, kita lakukan perintah itu. Kalau kita memang rindu ya. Kalau kita memang mau mencari kebenaran, cari. Ketiga pribadi yang esa sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita. Ya, mari kita dengarkan apa pembicaraan ketiga pribadi ini. Dialah yang benar. Jangan pergi-pergi melenceng kemana-mana lagi. Jangan pergi ke pendeta-pendeta lain ini. Memang beda-beda ya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, mempelai Papa Yahweh terpilih terekselen Bunda P. Hamdani ini ada di kitab Wahyu 10 dan 12. Supaya kita mengerti, mari kita cari. Itulah yang dipakai, itulah terekselen. Ketiga pribadi yang esa ini yang dipakai. Di antara banyak manusia. Jadi banyak manusia mengatakan itu manusia katanya. Memang manusia. Itulah adanya. Itu tergantung kita, terserah kepada kita. Percaya apa enggak, terserah kepada kita. Dan bagi kita semua yang menerima tanda binatang itu, siapapun Bapak Ibu yang sudah divaksin itu, cepat-cepat datang bertobat. Cari ketiga pribadi yang esa ini. Terutama ke Bapak Anditya Nugraharto. Dia sudah menerima tanda Lucifera itu. Itulah karena kasih Tuhan kepada kita. Dia yang dapat menetralkan darah itu. Sungguh-sungguh kita bertobat mengaku dia. Kita akan diselamatkan asal sungguh-sungguh kita. Jadi kalau kita rindu bertemu dengan ketiga pribadi yang esa ini, mari kita baca firman Tuhan, berpuasa, berdoa, kita puji. Tuhan kita itu layak dipuji, disembah. Satu-satunya pertolongan kita. Tidak ada yang lain. Terlebih zaman sekarang Bapak Ibu. Tidak ada lagi waktu untuk membangun, membuat mobil yang mewah. Berikanlah itu kepada orang-orang yang kekurangan. Biarlah kita memberikan kasih kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Mendekatlah kepada Tuhan kita, serupa kita Bapak Ibu. Sama kita, saya pun penuh banyak dosa. Tapi tetap saya datang kepada Tuhan. Karena itu satu-satunya pengaduan kita, pertolongan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, mempelai Bapak Yahweh terpilih terekselen Bunda P. Hamdani ada di kitab Wahyu 12 dan kitab Wahyu pasal 10. Di situ kita baca, percayalah kita. Jadi kita jangan lagi sekarang ini agak banyak katanya mencari-cari ya. Baca di situ, dia ada itu. Mempelai Bapak Yahweh terpilih terekselen, yang mempunyai kerendahan hati, yang berkoar-koar selalu memberitakan firman Tuhan, walaupun manusia-manusia mengejek. Tetapi apa Bapak Ibu? Semakin bersinar-sinar, semakin berkilau-kilauan, semakin bercahaya-cahaya. Karena dia tidak peduli mendengarkan ejekan-ejekan itu. Dia karena punya kasih. Sampai air matanya keluar darah. Karena kasihnya kepada kita. Mari kita percaya kepada ketiga pribadi yang esa. Yaitu yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini tuh. Bapak Sorgawi, Bapak Eman Lahagu. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Anditya Nugraharto. Roh Alfa dan Omega, Pangeran Ilahi, Hakim yang adil. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur yang berdiam di tubuh mempelainya Bapak Yahweh terpilih terekselen Bunda P. Hamdani.
Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Datanglah kepada ketiga pribadi yang Esa ini. Percayalah. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita lakukan, berpuasa kita. Dan saling mengasihi terutama. Bagi saudara-saudara kita yang sudah punya banyak berkat, berbagilah kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Jangan menimbun-nimbunkan harta di dunia ini. Kan boleh kita lihat apa yang terjadi. 1 jam habis semua barang-barang, harta-harta. Bersyukur kalau misal kita masih selamat, bisa kita berlari kepada Tuhan Yesus bertobat. Kalau tidak, bagaimana? Jadi Bapak Ibu, mari kita mencari kebenaran. Mari kita datang kepada ketiga pribadi yang Esa sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita. Sekianlah firman Tuhan yang singkat ini. Maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan. Kita tetap datang, kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Kita lakukan. Saya percaya Roh Kudus yang mengajari kita, menuntun kita. Haleluya, haleluya, amin.